Video kali ini saya akan membahas saham-saham yang memiliki fundamental yang cukup aman, serta bisa naik setidaknya 50%. Yang pertama adalah saham Bank BNI. Ini adalah saham jagoan saya. Anda sudah tahu deh, saya setiap hari itu pom-pom BNI. Ini si BBNI, itu dulu sebelum corona, dia harganya 8.000, terus dia juga pernah ke 10.000, itu harga tertinggi dia. Seandainya Anda beli sekarang di harga 5.000, habis itu dia naik ke harga sebelum corona, itu Anda bisa untung 58%. Nah, BBNI ini adalah bank negara. Si Bank Mandiri juga bank negara. Dia aja udah hampir naik ke harga sebelum corona. Dulu dia pas bulan Maret sempat ke 4.000, sekarang harganya udah 6.000. Ini berarti BNI juga bisa naik ke harga sebelum corona, ke 8.000. Itu masih mungkin. Makanya, saya menjagokan BBNI. Soalnya ini saham aman, saham bank BUMN, serta kalau naik ke 8.000 Anda untung 58%. Oke? Selanjutnya adalah saham Pegas. Seperti Anda lihat, dia dari tahun 2006 sampai sekarang, dia seringkali menyentuh harga 2.000. Dia harga area bawahnya tuh 2.000. Nah, terus dulu si Pegas juga pernah ke 4.000, bahkan 6.000 di harga tertingginya. Ya jadi ke 2.000 itu masih mungkin buat Pegas. Soalnya ini kan juga saham BUMN, saham yang didukung oleh negara. Saham-saham BUMN yang didukung oleh negara begini, serugi apapun dia, itu bakal diselamatkan oleh negara. Seperti contohnya saham Krakatau Steel. Ini dulu dia udah 5 tahun rugi beruntun. Dia dulu harganya 750, terus turun sampai ke harga 140. Tetapi sekarang naik lagi. Ya karena apa? Ya karena serugi apapun Krakatau Steel, itu bakal didukung oleh negara. Soalnya itu BUMN, sama seperti Pegas. Makanya saya yakin si Pegas masih mungkin ke 2.000. Soalnya ini juga perusahaan BUMN. Seandainya Anda beli di harga 1.300 seperti sekarang, terus dia naik ke 2.000, Anda bisa untung 57%. Dari dulu sampai sekarang, harga 2.000 itu menjadi harga bawah Pegas. Ya jadi Pegas ke 2.000 itu masih mungkin, oke? Selanjutnya adalah ITMG. Ini saham yang juga sering saya bahas, saham yang saya jagokan. ITMG dulu harga tertingginya tuh 50.000, terus harga tengah-tengahnya 30.000. Sekarang ITMG harga 8.200, itu harga bawah. 8.200 itu harga bener-bener bawah ITMG. Seandainya ITMG naik ke 12.000, Anda bisa untung 50%. Seandainya dia naik ke 12.500. Nah, biarpun ITMG naik ke 12.500, itu masih termasuk harga bawah. Bagaimanapun ini semua tergantung harga batubara. Jika harga batubara naik, maka ITMG bisa ke 12.500. Saya rasa masih mungkin ITMG ke 12.000. Seandainya ITMG ke 20.000, saya enggak berani jamin. Tetapi kalau cuma ke 12.000 aja, saya masih yakin ITMG masih bisa ke 12.000. Nah, makanya ini saham yang fundamentalnya hebat, dividen tinggi, dan masih mempunyai potensi capital gain 50%. Oleh karena itu, saya rekomendasi ITMG terus. Saham selanjutnya adalah saham Bank Jawa Barat, saham BJBL. Saya jarang bahas saham ini, gara-gara saya udah terlampau banyak bahas saham bank. Hampir semua saham bank blue chip saya rekomendasikan, serta saya juga udah rekomendasi BJTM. Ya jadi kalau saya rekomendasi BJBL lagi, itu udah terlampau banyak saham bank yang saya rekomendasikan. Secara teknikal bulanan, BJBL masih mungkin naik ke 1.250 untuk menguji resistennya. Seandainya dia naik ke 1.250, itu Anda bisa untung 32%. Itu masih mungkin dia naik ke 1.250. Bagaimana dengan 1.500? Apakah dia bisa naik ke 1.500 biar Anda bisa untung 60%? Sebenarnya masih mungkin si BJBL naik ke 1.500. Soalnya kalau Anda lihat, dulu BJBL itu juga pernah ke 2.000. Dia sempat stabil dari 2017 sampai 2018 di 2.000. Ya jadi sebenarnya kalau ke 1.500 masih mungkin. Apalagi ke 1.200, itu lebih mungkin lagi. Ya tetapi secara fundamental lebih bagus BJTM. Makanya saya merekomendasikan BJTM terus. Soalnya dia dividennya meningkat dari tahun ke tahun, serta net income-nya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Si BJTM itu. Oke? Selanjutnya saya bahas saham Telkom. Saya masih yakin si Telkom masih bisa naik ke 3.500. Setidaknya Anda bisa untung 16% jika dia naik ke 3.500. Soalnya kenapa? Ini saham BUMN. Ini saham telekomunikasi nomor 1 di Indonesia. Jadi dia masih ada harapan buat saham naik lagi di masa depan.
Nah, jika Anda mau untung 50%, maka Telkom harus naik ke 4.500. Ya, saya enggak berani jamin dia bisa naik ke 4.500. Ya, tetapi kalau misalkan dia naik ke 3.500 atau enggak 4.000, ya itu masih mungkin buat Telkom. Ya oke, begitu aja buat Telkom. Selanjutnya adalah saham Rals, saham Ramayana. Ini Anda bisa lihat sendiri. Dia dari tahun 2005 sampai sekarang. Dia harganya sebenarnya stabil di harga 750. Di harga 800-an lah dia stabil. Nah, terus dia juga sering ke harga 1000 sampai 1250. Ini saya yakin sekali dia masih bisa ke harga 1000. Soalnya ini saham yang fundamentalnya juga bagus. Ya kalau Anda beli sekarang, habis itu dia naik ke 1000, Anda bisa untung 53% dari saham Rals ini. Syarat buat suatu saham yang jatuh bakal naik lagi ke atas adalah fundamentalnya. Anda perhatiin deh, saham-saham yang harganya pernah ke atas terus jatuh, habis itu naik lagi ke atas, itu karena fundamentalnya. Karena fundamentalnya mengalami perbaikan. Saham Rals ini saham yang fundamentalnya sangat bagus. Anda bisa lihat sendiri, dia dari dulu selalu untung, untungnya selalu meningkat. Nah, ini gara-gara dia sewaktu corona aja. Dari untung jadi minus. Ya wajar, gara-gara kan mall pada tutup. Departemen store pada tutup. Ya bagaimana cara orang belanjanya? Makanya dia rugi. Habis itu si Rals selalu bagi dividen setiap tahunnya. Serta dia debt equity ratio 31% dengan cash ratio 263%. Ini berarti walaupun si Rals nggak dapat penghasilan apapun, dia bisa melunasi seluruh hutangnya. Serta dia bakal mau bagi dividen nih. Pas tanggal 27 Agustus dia bagi dividen. Dividennya kalau Anda beli sekarang itu 7,6% yield. Saya lihat sih ini harusnya dia dibanting pas dividen EXDET. Walaupun si Rals dibanting pas dividen EXDET, tapi Anda tenang aja. Soalnya dia hanya butuh seminggu sampai 2 minggu buat balik ke harga asal. Ya kalau tahun 2019 ini dia dibanting dividen EXDET terus menerus turun, ya itu wajar gara-gara dia lagi di harga paling atas. Dia lagi di harga 1750. Tetapi Anda lihat, sewaktu tahun 2018, dia dibanting nih, dividen EXDET. Habis itu, sehari 2 hari kemudian, dia harganya naik lagi ke atas. Ke harga sebelum EXDET. Ini juga pas tahun 2017, dia dibanting dividen EXDET. Tetapi seminggu kemudian dia naik lagi ke atas. Ini sama aja Anda bisa mendapatkan dividen gratis. Ya, soalnya walaupun dibanting pas EXDET, dia tetap naik lagi ke atas. Seminggu, 2 minggu kemudian, ya itu sama aja Anda mendapatkan 7% gratis. Biarpun si Rals dibanting dividen EXDET, tapi ini harganya udah murah. Saya yakin kalau misalkan si corona udah selesai, dia bakal ke 1000, seminimalnya 1000. Jadi Anda bisa untung 53%. Oke? Seandainya BBLI udah di atas 4.000, atau enggak, seandainya BBNI udah mencapai 8.000, itu kapan jualnya? Apakah langsung jual atau di hold? Atau enggak, seandainya si Rals, seandainya saham Rals udah sampai 1.200 misalnya, itu harus jual apa di hold? Jawaban itu udah saya jawab sebenarnya di Instagram Kapten Saham 707 di postingan ini. BBNI kalau di bawah 8.000, maka Anda hold. Tapi kalau di atas 8.000, maka ditradingkan aja. Loh kok gitu? Kenapa gitu? Nih, saya kasih unjuk BBLI. Di saham Bank BLI. Misalkan Anda beli Bank BLI. Dari tahun 2000, anggaplah 2015, Anda beli di harga 2.500. Anda hold nih Bank BLI. Dari tahun 2015, Anda hold sampai tahun 2019. Wah, Anda untung 77%. Tetapi kalau Anda tetap hold terus, Anda enggak jual sama sekali, dia turun. Pas tahun 2020. Keuntungan floating profit 77% Anda hilang langsung lenyap. Itu sangat sayang sekali. 77% lenyap. Lebih baik sewaktu udah 77%, semuanya dijual, habis itu pas turun, beli lagi. Kan kalau dia naik ke 4.500, bakal bertambah 79%. Ya mungkin ada yang enggak setuju. Soalnya bisa aja kalau misalkan enggak ada corona, si BBLI terus naik ke 5.000. Enggak bisa turun kayak begini. Ya tetapi bagaimanapun si krisis ini sering terjadi. Sewaktu tahun 2018, misalkan Anda beli dari tahun 2015, itu Bank BLI udah plus 50%. Tetapi pas tahun 2018 dia jatuh. Floating profit Anda langsung berkurang jadi tinggal 9%. Makanya saya memutuskan,
Seandainya nanti Bank BLI udah naik ke 4.500, saya bakal jual. Lebih baik saya tradingkan. Soalnya bisa aja kalau misalkan dia udah naik ke 4.500, bisa aja dia turun lagi ke 4.000. Ya, nggak tahu karena apa. Bisa aja karena kejadian aneh lainnya kan kita nggak bisa prediksi. Siapa yang bisa prediksi ada corona begini, sehingga sahamnya dibanting dari 4.000 ke 2.000? Nah, makanya saya memutuskan kalau sahamnya udah di atas, lebih baik saya take profit aja. Nah, makanya si teknikal itu penting, seperti contohnya saham ICBP. Nih bisa Anda lihat, setiap dia menyentuh garis resisten atas ini, dia koreksi. Lihat tuh, dia udah 4 kali koreksi. Seperti contohnya Bank BLI. Si Bank BLI ini udah uptrend dari tahun 2009, dia udah uptrend. Tetapi setiap dia menyentuh garis resisten atas ini, dia benar-benar koreksi dari dulu. Lihat tuh, udah berkali-kali dia koreksi. Dia hancur lagi ke bawah. Makanya, kalau misalkan BBLI sudah mencapai garis resisten ini, mungkin udah mencapai 4.700, itu dia ada kemungkinan dia bakal turun lagi ke 4.000. Ya jadi mungkin begini, dia naik dulu, habis itu setelah dia mencapai garis resisten ini, di area 4.700 sampai 5.000, dia koleksi lagi ke bawah, ke 4.000. Habis itu dia naik lagi. Nah, ini bisa Anda manfaatkan untuk trading. Ya intinya Anda perhatikan baik-baiklah teknikalnya. Ya begitu aja bahasannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Instagram Kapten Saham 707. Soalnya saya sering berbagi ilmu saham di sini. Serta follow juga Telegram saya, Diari Kapten Saham 707. Soalnya saya sering berbagi ilmu saham di sini. Oke? Nah, jika Anda ingin melihat semua ilmu saham saya, serta semua saham yang saya beli dan jual, serta update analisa teknikal harian 15 saham gold chip, itu saya update di website traktir Kapten Saham 707. Itu ada di artikel jurnal trading Kapten Saham 707. Ini update analisa teknikal gold chip harian ada di sini. Oke? Serta jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.